Saudara, Bank Indonesia meluncurkan laporan perekonomian Indonesia tahun 2025 yang memotret kondisi ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, meresmikan peluncuran laporan perekonomian Indonesia tahun 2025, Rabu 28 Januari 2026 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta. Dalam sambutannya, Peri menyampaikan perekonomian Indonesia tahun 2025 tetap terjaga dengan stabilitas makroekonomi yang kuat dan sistem pembayaran yang terintegrasi. Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat antara 4,9 sampai 5,7%, dengan titik tengah adalah 5,3% pada 2026. Untuk mencapai nilai pertumbuhan ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, dan ketahanan sektor keuangan. Mengajak semua, mari kita bangun optimisme. Setelah melewati 2025 dengan kinerja yang baik, yakinlah insya Allah tahun 2026 dan 2027 ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Pertumbuhan kami perkirakan akan meningkat setelah tahun 2025 sekitar 47 sampai 55,5%. Tahun 2026 ini kami perkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,9 sampai 5,7%. Dengan titik tengah adalah 5,3%. Dan akan meningkat lagi menjadi 5,1 sampai 5,9% pada tahun 2027. Dengan tentu saja titik tengah yang lebih tinggi 5,5%. Mari kita bangun optimisme ini, keyakinan itu yang akan membawa ekonomi kita akan lebih tinggi. Inflasi kami perkirakan 2,5 sampai 2,5 plus 1% pada 2026-2027. Kami Bank Indonesia dan pemerintah akan memastikan inflasi, stabilitas harga terganggu. Rekan-rekan perbankan, mari kita tingkatkan kredit kita, yang insya Allah tahun ini akan naik menjadi kisarannya 8 sampai 12%. Dan tahun 2027 kita dorong 9 sampai 13%. Yakin kita dorong. Dan tentu saja digitalisasi. Digitalisasi kami akan dorong bersama. Selain peluncuran laporan, Bank Indonesia juga menghadirkan seminar diskusi bertema tangguh dan mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Dalam diskusi ini hadir 3 narasumber, yakni Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, Chief Technology Officer Danantara Sigit Puji Santosa, dan Head of Policy Strategy Hyundai Motors Asia Pacific HQ Hanif Rizky. Ketiganya memberikan pemaparan soal hasil LPI 2025 dan langkah strategis ke depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman bilang, laporan perekonomian Indonesia 2025 menekankan pentingnya transformasi atau hilirisasi struktural, penguatan sektor real, serta perluasan akses pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh daerah. Kita berbicara tentang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan hilirisasi, maka ada beberapa kebijakan yang perlu kita lakukan. Kebijakan industrial yang kemudian berfokus kepada hilirisasi, yang kita fokuskan kepada komoditas utama ada 8, dan ini kami melakukan koordinasi dengan KL, dengan Prof. Sigit, dengan semuanya. Ini adalah beberapa komoditas seperti nikel, tembaga, boksit, timah, rare earth, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. Tapi kemudian pelaksanaannya harus kita buat dengan dua approach. Yang pertama adalah industri padat teknologi, ini untuk meningkatkan level dari pertumbuhan ekonomi kita. Tapi berikutnya adalah industri padat karya, karena kita harus memastikan bagaimana ekonomi kerakyatannya. Dan bahkan harus ada kebijakan reformasi struktural, yaitu memperbaiki iklim investasi, birokrasi, infrastruktur, dan juga kerjasama lainnya.
Sementara itu, Chief Technology Officer Danantara, Sigit Puji Santosa, menyoroti peran teknologi dan digitalisasi dalam mendorong daya saing ekonomi nasional. Teknologi dan regulasi dinilai menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Ada banyak global kompetisi, kemudian downstreaming sendiri memerlukan ekosistem dan support yang lebih tinggi, yang lebih kuat, dan juga yang terakhir adalah manufacturing depth. Jadi kedalaman tingkat manufacturing kita nanti akan kita bahas bagaimana hilirisasi level. Ini yang harus kita kejar. Kalau selama ini kita melihat bahwa level hilirisasi hanya di level 1, level yang paling primitif, eksplorasi dan kemudian mungkin smelting pun juga masih terbatas, kita harus maju sampai ke level 2, 3, dan 4. Kemudian ada 3 strategi. Jadi 3 strategi, ada 3 pilar yang harus kita kejar, yang kita kerjakan di Danantara. Yang pertama adalah tentunya tadi disampaikan oleh Bu Aida juga, tech driven industry. This is a must. Nggak bisa lagi kita sebagai tukang jahit, nggak bisa lagi sebagai tukang assembly saja. Kita harus masuk tidak hanya di bagian hilir sekali, tapi masuk ke bagian hulunya juga. Bank Indonesia juga menekankan agar tahun 2026 disambut dengan OSK, yakni optimisme, sinergitas, dan komitmen, di mana mengajak semua pihak, terutama lembaga dan kementerian, untuk saling bersinergi dan komitmen untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi. Claudia Carla, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Momen pada hari ini dengan foto bersama.